kita kalau di masalah penghasilan ini Pak ya, kita ini kan sebenarnya untuk tabungan nih Pak ya, tetapi pada waktu kita butuh atau kebutuhan mendadak kita ada gitu loh Pak. Beda dengan tabungan misalnya kalau yang ditabungan di bank itu kan berkembangnya kurang banyak, kurang besar gitu. Kalau di ini sewaktu-waktu kita ngambil tinggal nuntun 1 ekor saja apa 2 ekor saja, kebutuhannya berapa bisa gitu loh. Udah, nilainya jelas juta. Iya, juta-jutaan nilainya gitu dan apalagi kalau jenis seperti ini gitu. Dimanapun tempat kalau kita mau berusaha insya Allah gitu bisa gitu loh. Enggak, walaupun itu budaya domba, banyak ada orang kota juga bisa budidaya domba. Artinya kalau mereka memang ada tempat untuk budidaya domba itu bisa gitu loh, nggak harus di desa aja. Halo guys, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa kembali dengan Indra Palupi Channel. Kali ini Indra Palupi Channel berada di kandang domba guys. Jadi buat kalian yang ingin tahu kandang domba ini milik siapa, kemudian perjalanannya dirintis dari berapa ekor dan membutuhkan modal berapa, yang ingin tahu peternakan ini silahkan tonton video sampai selesai. Perkenalkan, nama saya Iwan Baryadi, alamat di Desa Sukadamai, RT 14 RW 5, Kecamatan Natar. Untuk harian sebenarnya kita broker ayam Pak. Ini sebenarnya untuk sambilan dan sebenarnya kita untuk belajar untuk mendidik anak supaya dapat berwirausaha dan untuk tambahan penghasilan. Tadinya kita uji coba di sapi Pak. Sapi sampai pelihara 20 ekor, tetapi untuk analisis usahanya di sapi ini agak turun. Istilahnya kalau di sapi ini hasilnya kurang lah. Karena apa? Karena di sapi ini kita memakai tenaga kerja dan untuk kotoran sapi sendiri itu kita untuk mengeluarkan aja bayar orang gitu Pak. Bayar orang. Sedangkan kalau di domba kita dapat 4 bulan sekali udah dapat hasil dari kotoran hewan yang bisa untuk ganti rugi pakan gitu. Bisa untuk beli onggok lah ibaratnya gitu. Lebih ke penggemukan atau ke breeding tuh Pak? Ke breeding dan pengemukan sekaligus. Kita ada jual beli domba juga ya. Kita memang fokus di breeding, artinya kita fokus di jual anakan, mencetak cross. Artinya turunan dari cross Moreno, cross Texel yang nantinya mempunyai anakan yang mempunyai nilai jual beda dengan lokal gitu. Sebenarnya kalau mulai usaha kambing ini untuk belajar udah tahun dari 2012 Pak. Belajarnya 2012. Tapi di situ kita masih fokus di sapi. Nah setelah itu tetap kita masih melihara domba walaupun awalnya sekitar 12 ekor sampai berkembang untuk analisa sapi kita karena kurang begitu hasil kita bongkar kandangnya, kemudian kita ganti dengan kandang domba. Alhamdulillah sampai 150 ekor untuk tahun ini dan alhamdulillah juga untuk hasilnya alhamdulillah udah banyak yang terjual juga ya, akhirnya terjual di dalam perdagangan dan kita jual indukan juga, buntingan, jual bakalan, cross-crossan itu sekaligus kita juga mencetak bahan-bahan atau turunan-turunan dari domba-domba kita ini Pak. Gitu. Sebenarnya istimewanya breeding itu apa tuh Pak Iwan menurut yang sampean rasakan ya? Ya untuk analisis usahanya itu sangat menguntungkan. Karena apa? Misalnya kita untuk bulan kemarin aja kita punya 50 ekor indukan ini ya. Kalau 50 ekor indukan itu kalau anak susahnya bisa beranak sampai 1 ekor indukan itu 2 aja ya. Misalnya yang hidup 80 apa gimana atau berapa itu udah berapa untungnya gitu loh. Dalam budaya domba ini perkembangannya lebih cepat. 4 bulan setengah kita udah bisa jual Pak. Ini 4 bulan setengah udah kita jual. 4 bulan setengah sampai 5 bulan udah sepasang itu udah ada harganya lah itu untuk cross-crossan. Kalau yang khusus Moreno
turunan asli. Oh, ya. Kalau yang turunan asli itu harganya sampai 7,5 juta, Pak. Tinggi juga. Tinggi. Kalau crossingan di angka 2,5 sampai 3 juta. Iya. Crossingannya. Termotivasi dari sinilah kita berternak kambing ini. Apa nggak lebih enak di ayam toh Pak, ketimbang di domba? Kalau di ayam kita udah dari kecil Pak main ayam. Dari kecil ibaratnya udah dunia ayam gitu. Kita pengen di masa tua ini kita menikmati hidup. Ibaratnya kerja nyantai, nggak pergi dari rumah, ibadahnya nggak ketinggalan, hasilnya juga memuaskan seperti itu. Kalau di peternakan ini, alhamdulillah kita mulus-mulus saja Pak. Artinya kendalanya ya paling kita pada waktu pelihara ini ya, para pelihara ini kendalanya mungkin ada indukan yang kita belinya agak ketinggian, nah gitu, ketinggian gitu. Jadi lambat penjualannya sehingga memakan biaya seperti itu. Tapi nggak begitu lama-lama, paling sampai 1 minggu 2 minggu itu aja gitu aja. Itu untuk analisis ininya. Keterlambatannya seperti itu. Di breedingan sendiri ya mungkin ada sebagian domba yang melahirkan pas nggak ketungguin gitu loh Pak. Tapi 1-2 ekor aja. Tapi rata-rata alhamdulillah bisa lahir sampai selamat gitu. Jadi tingkat kematiannya minim ya? Minim sekali. Mungkin di kandang farm Girayu ini yang utama kita memang harus pakai pakai obat alami. Bukan obat lah, jamu alami. Kita pakai probiotik yang kita ramu sendiri. Herbal ya? Iya, herbal. Gitu dengan menggunakan ramuan Jawa seperti temulawak, kencur, jahe yang kita fermentasi. Itu namanya probiotik. Dan kita memang udah punya dasar ilmunya itu. Dulu memang di sini pusat pelatihan budidaya lele pada tebar. Oh, emang biasa dengan probiotik kan ya. Itu kita udah berpengalaman di bidang itu gitu. Jadi ini hanya pengembangan usaha. Tapi pada dasarnya untuk setiap budidaya itu kalau dasar probiotiknya sama, entah itu peternakan ataupun perikanan atau budidaya gitu, seperti itu. Jelas bahan dasarnya ada lah. Ada semua di sekitar kita. Kita kalau di masalah penghasilan ini Pak ya. Kita ini kan sebenarnya untuk tabungan nih Pak ya. Tetapi pada waktu kita butuh atau kebutuhan mendadak kita ada gitu loh Pak. Beda dengan tabungan misalnya kalau yang ditabungan di bank itu kan berkembangnya kurang banyak, kurang besar gitu. Kalau di ini sewaktu-waktu kita ngambil tinggal nuntun 1 ekor saja apa 2 ekor saja, berbutuhannya berapa bisa gitu loh. Nilainya jelas juta. Ya, juta-jutaan nilainya gitu dan apalagi kalau jenis seperti ini gitu. 90% kita pasaran online Pak. Online ya? Online dan sekaligus kita juga memang jual beli juga gitu. Tapi masyarakat lingkungan seperti ini juga ada yang beli. Dan kalau masalah lingkungan kita jamin, misalnya kita produksi cross-crossan ini ya, kita beli di pasar, kita pacekan dengan pejantan Moreno. Nah nanti pada waktu macet kita lihat, kita tandai, kita masukkan ke kotak-kotak seperti ini. Kemudian nanti kalau memang di situ nanti di petani itu masih kambingnya minta kawin lagi, kita gratis sih kawin lagi Pak. Kita garansi lah ibaratnya. Seperti itu. Jadi kawin ulang ya? Ya kawin ulang. Gratis itu Pak. Artinya keberadaan farm sampen ini bisa membantu peternak kecil ya? Tujuan utama seperti itu. Satu, bisa membantu masyarakat. Yang kedua, kita juga seneng Pak dalam hati ini bisa membantu kesediaan pupuk untuk para petani gitu. Pupuk kandangnya. Kita memang pengen masyarakat dan pemuda khususnya bisa belajar untuk berkreasi. Jangan sampai lengah dengan pergaulan-pergaulan yang kurang baik. Nah, ingat masa mudamu yang menentukan masa tuamu. Itu yang paling utama Pak. Jadi isi masa mudamu dengan kegiatan-kegiatan yang positif yang sangat menguntungkan. Karena apa? Nanti pada waktu masa tuamu kamu akan menyesal kalau kamu tidak mempunyai modal dan skill yang baik. Juga siap melayani untuk jual beli kambing, artinya untuk kekoh ataupun untuk korbanan kita
siap sediakan ataupun pesanan-pesanan. Gitu. Kemana teman-teman penonton ini akan menghubungi jenengan? Ke nomor telepon saya aja, ke WA, yaitu 0813 7960 4076. Aktif 24 jam Pak ya? Aktif 24 jam. Oke. Sangat membantu sekali Pak. Untuk bisa untuk kebutuhan anak sekolah juga bisa. Artinya untuk penambahan usaha juga bisa. Artinya dari hasil domba kita kembalikan ke domba lagi untuk menambah populasi seperti itu. Nah, dimanapun tempat kalau kita mau berusaha, insya Allah gitu bisa gitu loh. Enggak, walaupun itu budaya domba, banyak ada orang kota juga bisa budidaya domba. Artinya kalau mereka memang ada tempat itu budidaya domba itu bisa gitu loh. Enggak harus di desa aja, harus di desa Pak. Di tempat ramai itu bisa. Saya banyak berkunjung ke teman-teman juga, atau kita beli pada waktu transaksi jual beli, orang-orang itu juga tinggalnya di kota Pak. Tinggal di kota, tapi untuk masalah pakan mereka tetap beli, tapi masih tetap ketemu dari hasil jual beli domba tadi. Gitu ya? Seperti itu. Alhamdulillah kita di domba ini Pak ya, untuk insya Allah nanti kita memang punya cita-cita nih, kalau pelihara domba punya hasil ya, tujuan yang baik ya, bisa naik haji lah seperti itu. Gitu ya. Insya Allah nanti di tahun 2026 kalau Allah mengendaki dan Allah mengizinkan kita berangkat haji ya? Ya, insya Allah. Namanya orang itu harus punya program. Kalau nggak punya program nggak akan maju. Seperti itu. Karena salah satu program atau planning tadi itu pemicu agar kita lebih semangat. Lebih semangat ya untuk bekerja. Jangan takut untuk budidaya peternak domba. Karena budidaya domba ini sangat menjanjikan. Tapi jangan mulai dari yang besar. Kita mulai dari kecil dulu. Kita belajar, pahami ilmunya, pahami manajemennya, manajemen pakan, manajemen kandang, manajemen kesehatan, apapun manajemen reproduksi. Artinya reproduksi ini memang kita harus punya pacakan yang bagus, walaupun kita cari yang lokal, nanti hasilnya juga bagus seperti itu. Jadi jangan takut-takut atau untuk pelihara domba. Nah, karena untuk pelihara domba ini resikonya sangat minim. Dan pasti hasilnya menjanjikan apabila ditekuni gitu. Kandang harus disiapkan. Nah, kalau masalah ilmu bisa dicari. Kita bisa berkunjung ke tempat teman-teman, bisa bertanya sama teman-teman yang udah berpengalaman. Nah, yang kedua modal. Modalnya dimulai ya jangan banyak-banyak, 3 ekor atau 5 ekor dulu. Yang penting punya indukan yang bagus. Nah, di Mugira Hayu Farm ini mudah-mudahan selalu tersedia gitu. Gitu ya. Baik skala kecil atau partai melayani lah ya. Melayani Pak. Oke.